Salam Bapak Ibu saudara semua. Salam. Anak muda salam. Baik, kita akan menanti firman Tuhan hari ini. Kita ambil dari kitab Ulangan pasal 28 ayat 13. Kitab Ulangan pasal 28 ayat 13. Mari kita bangkit berdiri. Masih kuat berdiri ya? Kalau pemol kuat ya? Karena berapa ya? Nih, kita baca satu ayat ini. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan sedia. Silakan Bu. Ini adalah ucapan daripada Nabi Musa. Dia ulang lagi semua perintah ketika mereka keluar dari Mesir. Jadi kitab Ulangan ini memang mengulang. Kenapa sesuatu diulang? Karena penting, supaya orang tidak lupa, supaya orang mau melakukannya. Ketika bangsa Israel sudah keluar dari perhambaan Mesir, mereka berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Masih jauh perjalanan ke tanah Kanaan. Mereka harus singgah di satu tempat beberapa lama, menghadapi juga peperangan, musuh-musuh. Nah, dalam perjalanan itu, satu kali Musa mengingatkan lagi sebelum sampai. Kadang-kadang nasihat itu perlu diulang supaya kita tahu menentukan apa nasib kita ke depan. Seperti orang tua, kadang-kadang dia harus mengulang nasihat petuanya karena harapannya nanti anak itu akan mendapatkan seperti yang diharapkan. Dan memang di depan bukan gampang bangsa Israel. Bahkan nanti di tanah Kanaan pun ada penduduk asli. Ada bangsa Kanaan, bangsa Filistin, bahkan sampai sekarang Filistin atau Palestina masih ada. Jadi ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak agama-agama lokal yang bisa mempengaruhi dan membuat orang lama-lama tidak ikut Tuhan. Apalagi generasi selanjutnya nanti adalah generasi muda, di mana mereka tidak mengalami, melihat apa yang dikerjakan Tuhan di tanah Mesir bagi orang Israel dengan mujizatnya dan lain sebagainya. Jadi generasi pertama itu mati di padang gurun. Nah, generasi selanjutnya itu perlu dikasih peringatan. Jadi perlulah diulang terlebih bagi yang muda tentang nasihat firman Tuhan itu, bahwa ternyata mengenai nasib mereka ditentukan oleh persyaratan. Seseorang bisa mengatakan, engkau akan menjadi suamiku, persyaratannya kau harus kasih 1 kilo emas. Kau nanti akan menjadi yang paling istimewa. Aku akan setia loyal sama kamu apapun yang terjadi. Syaratnya 1 kilo emas. Si lelaki berpikir, inilah wanita yang paling cantik akan kumiliki. Aku akan berbahagia. Udah dihayalkannya, aku nanti akan senang. Tetapi dia sudah senang, tetapi syaratnya dia tidak bisa memenuhi 1 kilogram emas.
dia tidak jadi mempersunting karena syarat tidak terpenuhi. Dalam ayat ini dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Rasanya enak ya. Kalau dipotong kalimat ini, siapa sih yang orang tidak mau jadi kepala? Bahkan dikatakan tidak akan jadi ekor. Bahkan dikatakan engkau akan tetap terus naik, nggak stagnan dan nggak akan turun. Rasanya enak janji itu. Tetapi kata kunci daripada ayat 13 ini adalah kata apabila. Kata kuncinya adalah apabila. Kalau kita balik kalimat ini dimulai dengan apabila. Ya. Apabila engkau mendengarkan perintahku. Itu kata Tuhan. Jadi nomor satu adalah mendengar. Apabila engkau mendengar perintahku. Ini ucapan Musa. Dia kutip apa kata Tuhan ke telinga Musa. Ini perlu kita mendengar pesan daripada seorang Musa, seorang gembala, sebab Musa gembala. Dia mendengar suara Tuhan dan dia sampaikan. Sehingga dikatakan apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu, hai engkau orang Israel, Allahmu yaitu Allah Yahweh yang ku sampaikan, yang Musa sampaikan. Jadi semua perantaraan Musa sebagai gembala kepada umat Israel. Kau lakukan dengan setia, maka Tuhan Allah Yahweh, Bapa Yahweh akan mengangkat engkau. Kita bukan siapa-apa, tapi bisa menjadi apa-apa kalau Tuhan yang mau mengangkat kita. Dia mau supaya kita nomor satu mendengar perintah Tuhan, dan kita mau melakukannya dengan setia, bukan setahun, 2 tahun, tapi seumur hidup, supaya tidak berhenti, tapi terus kita bayar. Jadi rupanya Tuhan itu punya rencana bagi umat pilihannya, yaitu Israel menjadi kepala. Kata kepala, saudara, artinya dia bisa memimpin, bisa menguasai. Dia punya power, dia punya pengaruh yang baik di semua bidang. Pengaruhnya itu yang disebut menjadi kepala. Dia penuh inisiatif yang orang lain tidak punya. Dia punya akal inisiatif ini. Orang lain tidak tahu, tapi dia tahu. Karena dia akan memimpin secara rohani, spiritual Israel, pusat penyembahan tanah suci bagi orang Kristen dan Yahudi. Originalnya gitu, kalau Muslim tidak. Mereka hanya di Jepang, mereka di Mekah. Sampai sekarang, dan kita jauh juga tahu Israel memimpin dunia dengan teknologi pengetahuan, baik pertanian, baik obat-obatan, peralatan medis, semua sampai ke ruang angkasa pun dia kuasai. Karena mereka dari dulu mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ini saudara, yang sulitnya kita adalah syarat itu. Kita tidak mau mendengar, dan tidak mau melakukan dengan setia. Saudara mau menjadi orang yang berpengaruh, ya, baik kepada anak-anak dan menjadi anak-anak saudara juga orang yang berpengaruh dan berinisiatif. Hanya satu yang Tuhan mau, dengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Begitu tebalnya Alkitab ini sebagai panduan
Tapi sayang orang mau mendengar satu ayat aja boro-boro melakukan. Padahal panduan hidup sebuah di Alkitab sampai diulang oleh Musa yang ditulis dalam surat kitab Ulangan atau surat dari 5 surat Musa. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan berusahalah untuk lakukan. Kalau saudara menjadi orang yang berpengaruh, berinisiatif, punya akal budi, memimpin, cara materi bisa saudara menjadi kepala, cara kedudukan bisa menjadi kepala di bidang masing-masing. Bahkan saudara bisa akan terus naik. Saudara yang mengetahui kondisi saudara, kerohanian, ekonomi, pendapatan stagnan begitu saja, naik turun atau naik turun, saudara yang tahu. Tapi firman Tuhan tidak berubah. Tuhan punya niat baik supaya jemaat itu menaik dan berubah. Dan dia ngasih satu persyaratan, yaitu kita harus mau dengar khotbah, merenungkan dan melakukannya. Satu kali ada reuni mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, angkatan kesekian banyak para mahasiswa itu sudah jadi orang gila, jadi pengusaha, pokoknya politikus, semua orang berhasil. Kali mereka kontak semua, ada grup alumni dari tahun sekian, kita mau reuni. Kamu apa sekarang jabatanmu? Aku ini. Wah, luar biasa ya, kita reuni dulu yuk. Biar ingat dulu kita bagaimana susahnya waktu kuliah. Sama-sama kita di kos, makanya tiap hari Indomie. Kadang-kadang kita berbagi. Kita undang profesor kita ya, dosen-dosen kita. Kita ongkosi mereka. Ingat dulu dosen kita yang ini paling berkarisma kalau ngasih kuliah. Dan kita praktekkan apa mata kuliahnya itu. Dan sekarang kita berhasil. Tibalah harinya. Diundang semua doktor, profesor, semua di atas mereka di satu hotel yang megah. Semua mantan mahasiswa itu berjas lengkap, naik mobil-mobil mewah, sukses. Mereka menunggu sang profesor, dosen semua datang di lobi. Datanglah profesor yang paling terhormat datang. Dia lihat parkir motornya, naik motor. Yang lagi dosen yang lain naik motor. Apa poinnya? Mahasiswa mempraktekkan ilmu ekonomi itu. Mereka berhasil. Hukum dagang. Sang profesor doktor hanya teori, tak pernah dijalankan. Dia nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Yang dibawa naik, yang tadinya mengajar. Jadi saudara, bertuhan itu tidak sekedar tahu firman Tuhan, mengerti seperti para profesor itu tahu, tapi tidak melakukan, mempraktikkan, nggak ada apa-apanya. Tuhan hanya mau ketika kita mau melakukan, baru dapat firman Tuhan. Saudara tahu produk Nike? Tahu nggak tentang produk ini? Produk apa ini? Bahasa lainnya Nike, Nike bacanya. Tahu produk apa ini? Peralatan olahraga, termasuk sepatu. Ya. Banyak produknya yang keluar.
mulai muncul produk ini, saudara, di Amerika Serikat. Produknya ini selain peralatan olahraga, juga pakaian-pakaian bermerek. Ini di Amerika, bukan di Indonesia populernya. Mulai tahun 1988, tapi meningkat tajam penjualannya, bahkan mendunia merek Nike ini atau Nike. Karena apa? Dia bikin slogan di semua iklannya, just do it, just do it. Keren slogannya. Hanya karena itu ada gambar model, kemudian ada kalimat just do it. Artinya jangan hanya lihat iklan ini, ambil, beli. Kalian nanti dapat sesuatu. Keren. Baju yang kau beli merek ini, kalian menjadi keren seperti model ini. Sepatu yang kalian beli ini, beli. Jangan hanya lihat gambarnya, just do it. Nanti rasakan nyamannya memakai sepatu merek Nike. Membludak penjualannya, orang menikmati. Slogannya just do it. Jadi saudara kasih, sebenarnya kalau saudara mau jadi kepala orang berpengaruh, dikatakan saudara just do it. Lakukan saja apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi Tuhan tidak begitu tertarik dengan hanya sekedar pengetahuan firman dan tahu mengkhotbahkannya, mengarahkannya. Dia hanya mau adalah bagaimana kita mau melakukannya, dan itu yang membuat kita, saudara, berpikir-pikir, kulakukan enggak ya? Nanti begini, aku tidak mampu, nanti aku akan kekurangan ini, itu, saudara kasih. Di dalam Alkitab ini banyak nasihat tentang bagaimana kita berkomunikasi, nasihat bagaimana kita boleh memanajemen keuangan untuk diberkati. Ada aturannya. Nasihat juga bagaimana berhubungan dengan orang tua. Ada. Dengan sesama, dengan atasan, dengan bawahan, dengan budak. Menghadapi orang sakit, menghadapi para pemimpin. Ini semua ada, menjadi panduan. Tetapi Tuhan hanya mau kita mau melakukannya. Saudara, hidup ini sebenarnya simpel kalau dilihat dari firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini yang sering dikhotbahkan pada pemberkatan nikah, saya dikatakan demikian: kasihilah istrimu. Simpel kan? Tapi ini kasih istri orang, jadi ribet. Langsung ribet. Sebenarnya simpel. Kemudian tunduklah kepada suamimu. Simpel kan? Kenyataannya tunduk sama suami orang, tunduk sama saudaranya. Sama suami gak mau tunduk. Satu kali Bapak gembala merenung ketika hitung persembahannya. Adalah satu kali lembaran sangat musuh. Satu kali ketemu seorang sopir ketika nungguin di rumah sakit di kedai kopi. Udah lama kali antriannya, dia mau makan siang baru dapat giliran. Dekat situ ada angkutan apanya ya? Apa tempat mereka ngumpul, angkutan umum, ramai sekali. Dan ada yang ngopi di depan, dapat gembala. Nanya-nanya, Pak, udah berapa lama narik yang angkutan online ini? Udah sekian lama, Pak. Berapa naknya? Sekian. Gimana menikmati pekerjaan ini? Ini mati lah Pak, disyukuri. Berapa lama Pak kira-kira dapat sehari? Nggak lepas 300.000 sehari. Ya sederhana tampilan, tapi sehari 300.000.
bisa sekolah anak sehari loh. Ada pemilik kami di Bengkong, nasi saripe, sopir taksi Bluebird, tiap 5 tahun dia harus perbaiki, remajakan mobil dia. Dia punya ruko di Tanjung Pinang di kontrakan, dan kontrakannya di Bengkong banyak. Gembala sebulan, beberapa seminggu setelah kebaktian. Jadi ketika satu kali lah kami naik kendaraannya. Kalau saudara naik kendaraan, cari kendaraan yang paling mahal atau paling murah? Murah. Cepat menjawab. Bapak gembala juga begitu. Ada satu keluarga naik taksi, si suami di depan, istri di belakang. Dia bilang, "Pak, bayar." Karena ada di situ, siapkan uang. Pas mau turun dikasih kata sopir taksi sesuai angka. Tadi lewatkan, apalagi dikurangkan. Uang pas, sudah dikasih, ditengok sama istri di belakang, ditambahin. Bagaimana perasaan saudara sebagai bapak? Sementara saudara susah mencari, bagaimana perasaan saudara? Setuju berarti saudara. Langsung Pak Gembala teringat bahwa 2.000 yang dapat yang koyak. Aku khotbah sekian lama, seminggu belum dapat segitu. Orang ini sehari 300. Jadi banyak orang tunduk sama suami orang. Iya, sama suami tidak tunduk. Hati-hati dalam hidup ini ya. Amin. Jangan lihat orang lain, kita lihat kita di rumah itu, penunjukan dan kasih itu. Gak usah dulu menjangkau yang lain-lain. Karena bukan orang yang kasih makan saudara. Amin. Amin. Apa ada tetangga tiap bulan kasih uang sama saudara? Ada. Aduh, maulah om jadi tetangga. Bapak Gembala waktu kecil ada gangguannya dikit. Ketika masih SD ya, kelas 1, kelas 2. Teman-teman merokok, ibu merokok, ambil batu-batu, kok. Namanya baru pertama, masih tes. Ketahuan sama saudara. Kami baru merantau ke Medan dari kampung. Jadi orang tua baru mulailah mengajar. Di situ dilaporkan, lepas tali pinggang dihajar. Wow. Kau enak-enaknya merokok. Siapa ngajari? Bapak sendiri nggak merokok. Tiap hari bapak itu ngajar, pegang kapur yang bapak makan itu bisa kalian makan. Kau kecil-kecil sudah tahu ya. Oh, bapak sampai sekarang nggak mau merokok lagi. Karena apa? Itu dibuka baju loh. Sampai sekarang belum nakal udah tobat Bapak Gembala. Aku bisa menakal, langsung tobat. Sampai sekarang hidup ini simpel, tapi bikin rumit. Ada firman Tuhan yang katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu dan berbahagia hidupmu. Nah, kan simpel kan? Supaya berbahagia dan lanjut umurmu. Kita pukul orang tua, kita hina, kita ngomong kotor, kan kita yang bikin ribet. Akhirnya kita nggak diberkati. Saudara anak muda, perjalanan kalian masih panjang. Kalau mau rezeki, mau menikah, mau berumah tangga, mau punya anak, ingat, orang tua ada yang menjadi sumber berkah. Tahu saudara itu? Halo anak muda, tahu? Jangankan bapak dan mama, tulang saja orang cari.
Satu kali Bapak Gembala belanja ke pasar SP, carikan gabus waktu itu. Jadi pedagang itu rupanya nggak ada. Pas satu kali dia sudah ada. Mana Pak? Nggak kelihatan. Iya Pak, baru pulang. Pulang dari mana? Kampung. Kenapa? Kasih makan tulang. Udah dikasih makan. Apa tulangnya nggak bisa cari makan? Bukan. Kasih makan. Apa maknanya? Kasih makan tulang. Kami sudah menikah sekian tahun, belum punya anak. Kata orang tua, kasih makan tulang. Bukan tulang yang dikasih ya. Makanan yang enak lah, bukan tulang-tulang. Sampai segitunya, itu tulang. Adik mama saudara, orang hina. Bapak saudara, kenapa lebih dihargai tulang? Karena mereka punya pemahaman tulang itu bisa menentukan rezeki. Konon katanya. Sampai sekarang tulangnya Bapak Gembala pelit walau kaya. Ini fakta, pelit walau kaya. Dan herannya 2 tahun kemudian jumpa sama pedagang itu, istrinya mengandung. Haleluya. Keren gak? Keren lah. Doa tulangnya itu dikasih makan, didoakan, Tuhan kabulkan. Tapi bukan berarti nanti saudara mau coba-coba begitu. Apa Gembala bilang akan dapat. Bukan itu artinya. Artinya kalau kalian dengar firman Tuhan yang begitu simpel, kalian akan diberkati. Amin. Itu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan, beri persepuluhan, nanti aku akan bukakan tingkat-tingkat langit. Aku akan mencurahkan. Simple. Dia gak minta semua, gak minta, hanya itu. Ujilah aku, cobalah aku. Bukankah aku tidak akan? Simple. Kita pikir semua mau diambil, padahal tidak. Sangat simpel. Mengajarkan janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Adalah muda-mudi pacaran dengan tidak seiman. Bapak Gembala udah bilang jangan dekat itu, tidak seiman. Apa dibilang anak muda itu? Cari jiwa om. Aku tarik dia nanti. Bapak Gembala bilang kau yang ditarik. Dan benar hilang. Jangan bermain-main. Tuhan sudah katakan jangan menjadi pasangan yang tidak. Nanti kalian yang hancur. Simpel kan sebenarnya? Jangan dibuat ribet. Dengar firman Tuhan, just do it. Simpel. Karena percaya saudara akan diberkati. Satu kali Abraham didatangi oleh Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 8 dikatakan demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Dari puskas asbim. Dia nggak pikir Tuhan di mana petanya. Tuhan hanya bilang keluar. Dia keluar bergembala. Saudara, Tuhan janji akan kasih anak, gak ada, ambil Tuhan gak ada. Dan setelah dapat anak satu-satunya, anak tunggal, ngomong pula Tuhan sama dia, Abraham, ambil anakmu yang satu-satunya itu, kasih sama aku, sembelih, potong di Bukit Moria. Dia gak protes, gak ada ngomong, sebab tidak ada kalimat protes di dia kita. Just do it.
Pagi-pagi sekali dalam kisah itu dikatakan panggil anaknya itu masih remaja, anak muda. Nah, kita berangkat hari ini ke Gunung Muria. Ngapain Pak? Seperti biasa sembahyang. Oh, siapkan semua kayu-kayu bakar, lampu, obor. Perjalanan itu cukup lama. Panggil pembantu kita untuk bantu kita dalam perjalanan, bawa bekal kita sekian hari, makan dalam perjalanan. Karena dekat di bukit itu, anak itu dia tangkap, dia ikat, ditaruh di atas susunan itu dan siap untuk dia potong. Just do it. Tapi Tuhan itu baik. Dia hanya mau menguji iman kita. Ketika Tuhan mau mengambil yang paling kita sayang. Hati-hati. Bapak Gembala yakin bukan uang yang paling saudara sayang. Sebab kalau saudara paling banyak uang, itu akar segala kejahatan. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh karena memburu uanglah orang jatuh ke dalam berbagai pencobaan, termasuk membunuh. Oleh karena uanglah orang tidak ke gereja. Ya? Oleh karena uang, semua karena uang. Dan oleh karena cinta uang juga kita sulit ngasih milik Tuhan. Dia nggak dikasih semua loh. Tapi itulah iman. Ketika Tuhan meminta Abraham, dia tidak bilang, Tuhan 25 tahun aku menunggu supaya aku punya anak. 25 tahun loh Tuhan, sekarang sakitnya itu di sini. Dia nggak bilang begitu. Enggak bilang begitu. Pagi-pagi benar, ayo nak kita jalan. Tapi Tuhan itu hanya menguji kita. Akhirnya Abraham menjadi bapak segala bangsa. Keturunannya menguasai dunia ini. Saudara kekasih. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, mulailah kita mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Banyak hal-hal yang harus kita buang. Banyak. Kalau saudara punya kebiasaan anak-anak muda mulai dekat-dekat sampai tidak seiman, tinggalkan dia, say goodbye. Coba-coba. Kalau mungkin ada kebiasaan begadang, nasihat Roma Irham itu tetap berlaku. Kalau ada kebiasaan game online, habis semua. Ada sinar jemaat isi game online, nggak ada gunanya. Ada main narkoba, vape, buang. Suka ngomong kotor, apa lanjutannya? Buang. Ada sini kebiasaan malas, sehari nggak mandi. Ada apa ada? Ada. Sehari nggak gosok gigi. Ada loh. Mager. Yang menderita yang di sampingnya loh. Hati-hati kita jangan mengikuti kebiasaan dunia. Ada satu fenomena anak-anak kuat bahasanya kurang bagus ya, bukan bahasa anak Tuhan. Misalnya bilang seperti ini, anjay. Apa arti anjay? Sampai sekarang aku nggak ngerti. Anjir. Ini bahasa apa ini ya? Jin. Anak Tuhan jangan ada bahasa kayak gitu. Ada pernah ngomong begitu? Itu bukan bahasa anak Tuhan. Yang Bapak Gembala tahu bahasa anak Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Syukurlah Tuhan baik. Kan itu kan? Apa kabarmu? Dari mana aja kamu? Puji Tuhan. Itu bahasa anak Tuhan. Tetapi kita
karismatik Pantekosta, selalu itu bahasa yang umum. Selalu. Amin. Puji Tuhan. Doakanlah. Kan itu yang enak. Oh, di mana kau kuliah Jim? Nanti pulang kawannya. Apa kemarin ketika mendengar orang ini hewan apa? Lupakan itu semua, hapus. Lalu pemuda remaja khusus. Amin. Karena bahasa itu menunjukkan apa yang di sini. Saudara juga hati-hati dengan kode-kode simbol ya. Tahu ini apa arti simbol ini? Ini kan sering orang bikin gini. Tahu nggak artinya? Ini tanda tangan setan atau iblis. Yang coba-coba berfoto kita bilang sama kamu. Ini simbol tanduknya setan sibolis. Jangan. Hati-hati dengan tanda-tanda. Gak usah pakai begitu. Simbol-simbol orang Kristen saudara. Mantap kan? Paling begini. Yang lainnya gak usah. Ini. Karena ada lagu kita kan, baik. Apa tuh lagu yang pakai begini? Nah, suaranya baik. Gak ada yang lain-lain. Gak ada. Gak ada. Ada seorang anak Tuhan yang bernama Daniel di perjanjian lama loh, bukan yang sekarang. Ini di perjanjian lama. Dia salah satu yang tertinggal di tempat pembuangan itu. Tapi karena dia pintar, dia menjadi pegawai di istana raja. Arti kata Daniel ini sangat luar biasa nama ini. Asal ada El artinya Elohim atau Allah. Bapak Yahweh itu artinya El ini. Jadi arti Daniel adalah Tuhan Allah adalah hakimku. Kalau dikatakan Tuhan Allah adalah hakimku, Tuhan tahu siapa aku. Apakah aku baik atau tidak? Dia adil terhadap aku sesuai dengan perbuatanku. Itu arti Daniel. Tuhan tahu apa yang kulakukan. Dia hakim. Dia hakimku. Itu arti Daniel. Jadi kalau kalian nanti kasih anak muda udah punya anak, kasih nama itu, pastikan dia orang yang takut Tuhan. Aku bikin nama itu, Tuhan adalah hakimku. Kau boleh tuduh-tuduh aku, tapi Tuhan tahu siapa aku. Itu arti Daniel. Satu kali perintah raja, semua orang di istana ini, Raja Ampuni, begitu mendengar bunyi musik, semua harus menyembah kepadaku, termasuk patungku, dimanapun dia berada. Itu teratur jam musik yang bunyikan, teng 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 teng, semua menyembah. Daniel nggak mau. Dia naik ke tingkat loteng rumahnya seperti biasa, mengarahkan sembayangnya, dibikin tikar sembayang, menghadap ke Yerusalem yang jauh ditinggalkan, sebab dia ada di pembuangan. Dia hanya mengarahkan kiblatnya ke arah bait Allah yang udah runtuh. Tetap dia hormati, Tuhan pernah hadir di situ. Dia sembahyang 3 kali sehari, dia sholat, artinya rukuh. Tapi Tuhan 3 kali diintip, karena dia orang yang paling dihargai, istana paling pintar. Karena iri orang dengan jabatan Daniel, intip, dia tidak taat kepada raja, akhirnya ditangkap. Yang dia tahu adalah firman Tuhan itu just do it. Dia tidak taat kepada perintah raja itu, dia ditangkap.
Dia tahu akan mati di gua gurungan singa. Dia hanya tahu, aku mau lakukan firman, just do it, apapun risikonya. Dan dia dilemparkan ke gua singa. Nah, satu kali ternyata raja melihat, bukankah satu orang dikirim, kenapa ada yang lain? Para kekasih, mari kita belajar untuk hanya mengatakan lakukan. Kalau saudara menjadi kepala, anak-anak muda kepingin jadi kepala, kepingin naik terus, just do it. Yakinlah, janji Tuhan memang sulit, tetapi itu janji Tuhan. Ke depan makin banyak kesulitan, tapi kalau kita mau pegang firman Tuhan, yakinlah, dia tidak ambil semua. Abraham, anak satu-satunya 25 tahun dinantikan, diambil. Itu Tuhan kalau menguji orang. Kita kalau anak kita sakit, panjang kesaksiannya nanti gereja. Salah apa salah? Tidak salah. Tapi jangan lupa Tuhan. Amin. Nomor satu, Tuhan. Kaulah segalanya. Itu kata puji-pujian. Kaulah segalanya. Rencana tahun depan keluarga pastori mau pesta lagi. Pestanya mau sulap-sulap pohon. Bukan mau pamer. Rencana. Jadi satu kali ketika kami ada pengumuman, kebetulan ada mau pesta dari saudara dari Tombo Saribe, gembala hadir di situ di acara itu, bilang sama ketua, rencana kita mau begini, rencana mau acaranya di Grand Tama. Saudara tahu di mana Grand Tama? Di Singapura atau di Malaysia? Berarti pengetahuan saudara terus itu perkembangan Situ Bapak Gembala sampaikan mereka protes. Protes, jangan di situ. Kenapa enggak di SP itu serbaguna katanya? Ini fakta loh. Kenapa enggak di tempat lain? Mana bingung? Yang punya acara kami dia protes. Alasan mereka karena di situ banyak parsinabung, ada beberapa. Apa dia bilang? Nanti kami tidak bisa merayakan karena kami tidak bisa merokok. Ngeri enggak? Kenapa hidup dibikin ribet? Kenapa? Ya kan? Pesta-pesta kami, acara kami, kenapa dibikin ribet? Dikasih nyaman, minta yang panas. Ribet enggak? Dikasih yang mewah, mau di kandang. Ribet kan? Bapak Gembala pulang dari situ, jengkel memang. Kalau itu harus pindah ke Amerika, yang ada satunya. Karena bukan tempat yang nyaman di sini. Tuhan mau dikasihnya kita naik, kita minta turun. Aneh kan? Ribet. Itulah kalau sudah diikat yang seperti itu. Sampai sekarang Bapak masih mikir-mikir bagaimana bilang sama yang mau punya hajatan itu. Membilang orang-orang itu protes nggak mau di situ. Kan jelas buruh kami tidak mau kornet di situ. Panas Pak, di luar panas katanya. Itu juga Pak Hoku. Panas, mesti di situ. Kali Bapak Gembala dibilang dokter, kecilkan perutmu kalau mau sehat. Jangan yang tersinggung ya, dokter yang bilang sama Bapak Gembala, bukan sama saudara. Sebab Gembala, sebenarnya manusia. Kalau sehat, kawin muda, panjang umur, kecilkan perutmu katanya. Kadang-kadang dokter ini seenaknya ngomong, makan makanan orang, uang orang, dia tinggal bilang kecilkan.
Jadi untuk itu dia kasih kiat, Pak, pagi-pagi belum sarapan, lari pagi Pak. Lari pagi lewat itu Bapak Gembala demi bikin perut ini flat. Ini masih flat kok sekarang. Lari pagi lah sekitar jam 4, jam 5. Lewatlah dari arah-arah Atiari. Banyak budaan di sini. Apa budaannya? Hah? Penanaman. Ya ampun, cewek jadi-jadian. Dan semuanya merokok. Tapi Bapak nggak mau lihat sana. Stabil larinya selalu. Terus lagi di SP keliling, lagi nanti pulang lagi rapin baru gitu pelan stabil dan kan berhasil juga. Jangan tiru mereka yang merokok. Itu poinnya. Jangan bikin, karena orang-orang seperti itu kayak gitu banyak. Kalau saudara yang suka begitu sama mereka, buang itu. Kalau saudara masuk surga, ada pula di sana api buat merokok. Di sebelahnya yang ada. Amin? Gak ada. Gak bisa bilang sama malaikat. Katanya surga semua serba ada. Udah gak tahan dan ini. Seperti kata pengurus-pengurus kami tuh mau pesta itu ya. Pahit nanti opung, bibir ini pahit opung. Ya pakai permen lah kalau pahit. Di hati ya nggak dijawab juga. Kita hargai mereka. Kalau pahit permen lah, gitu. Udara di surga kita ada pula. Jadi dari sekarang kamu masuk di sana biar nggak pahit dulu di surga, buang dari sekarang. Saudara pasti akan lebih sehat. Amin. Nggak berani jawab amin. Pasti lebih sehat.